melakukan UTS begitu. Kemudian silahkan untuk yang sudah join segera bisa melakukan presensi. Untuk presensi yang kemarin itu yang terakhir, yang ketika pertemuan terakhir yang saya kesulitan koneksi, akhirnya saya memberikan slide terakhir itu kalau nggak salah belum presensi ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah belum presensi. Nah, sehingga hari ini nanti presensinya 2 kali ya. Presensinya 2 kali. Sudah saya buka untuk portal presensinya. Yaitu ini nanti sekarang sudah bisa presensi, sama yang nanti itu jam 9:30 baru bisa presensi. Jadi hari ini presensinya 2 kali ya. Oke. Baik, Pak. Ya, baik. Kemudian silahkan bagi yang belum join, rekan-rekannya untuk diminta untuk join. Dan untuk pertemuan kali ini kita mengulas kembali ya terkait dengan slide yang pernah saya sampaikan tetapi ada kendala koneksi. Nah, ini akan kita bahas bareng-bareng nih, karena kemarin juga ketika UTS sebenarnya utamanya adalah terkait dengan ini gitu, terkait dengan materi ini begitu. Bagaimana UTS kemarin? Ada kendala nggak? Kalau terkendala teknis ya Ardiva ada kendala teknis kemarin. Kalau terkait dengan soal-soalnya bisa dipahami kan maksud soalnya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Untuk mengerjakannya bagaimana? Mengerjakannya dengan berbahan slide yang saya sampaikan kemarin. Sudah paham belum? Gimana? Sudah paham belum? Atau masih banyak yang bingung? Gimana Niko? Pak, saya baru join. Oh, baru join. Ya, Nanda, gimana Nanda? Iya, Pak. Nanda? Halo Pak, aman Pak, saya Pak. Aman ya. Ya, Farah? Iya, Pak. Bagaimana dengan mengerjakan UTS kemarin? Apakah bisa dipahami pertanyaannya, maksud pertanyaannya, apa yang diinginkan dari soal tersebut? Kalau dari saya sendiri ada sedikit kesulitan, Pak. Mungkin karena saya kurang memahami materi dari yang Bapak sampaikan. Tapi lumayan bisa dikerjakan, Pak. Oh ya, baik. Kalau begitu memang perlu kita ulas kembali ya. Kita ulas kembali. Kemudian Surya, Hafiz mana nih Hafiz? Join ini belum Hafiz? Belum ya? Belum ada Hafiz? Ada yang sekos dengan Hafiz atau sering bertemu dengan Hafiz? Dia lagi di Semarang kelihatannya, Pak. Oh, di Semarang? Kelihatan, iya, Pak. Apa kegiatannya apa? Penelitian? Oh, enggak, di kampung halamannya sendiri. Oh, iya. Baik. Ya, baik. Ya, kita mulai saja perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, kita akan mengulas ya kemarin yang terkait dengan ini. Kita melanjutkan materi bagaimana menyusun pendahuluan, gitu ya. Bagaimana menyusun pendahuluan. Ya, pasti dari kalian juga sudah mulai membuat
pendahuluan ya, membuat pendahuluan bagaimana yang baik, yang benar. Ini akan kita bahas. Terlihat ya slide saya. Oke, kemarin kan kita baru sampai sini ya. Jadi pendahuluan itu merupakan uraian state of the art dari penelitian terdahulu yang di dalamnya termasuk uraian tentang posisi dari penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang sama. Nah, penelitian yang dilakukan bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi suatu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi Anda sebisa mungkin mencari ya, referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang Anda pilih, yang akan Anda lakukan untuk penelitian. Nah, itu wajib, karena ya, di sini sudah jelas disampaikan bahwasanya penelitian Anda itu tidak berdiri sendiri, ya, tetapi suatu kegiatan yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, itu wajib, itu wajib. Nah, oleh karena itu referensi Anda pun harus up to date, ya, harus up to date pada saat ini. Begitu. Jangan sampai referensi Anda itu Anda mencarinya referensi-referensi yang sudah terdahulu, yang sudah usang, padahal ada referensi-referensi baru, di mana hasil-hasil penelitiannya juga lebih up to date, sehingga memang penelitian Anda itu ada korelasinya dengan hasil penelitian yang terbaru, ya, yang topiknya itu sama dengan Anda. Begitu. Jadi berkesinambungan. Jadi Anda tidak mengulang kembali penelitian yang sudah dilakukan, baik penelitian yang berhasil, maksudnya berhasil itu sesuai dengan hipotesis maupun tidak sesuai dengan hipotesis. Jadi sebenarnya tidak ada penelitian yang tidak berhasil ya, hanya saja sesuai dengan hipotesis atau tidak, kemudian dijelaskan. Nah begitu. Apabila tidak sesuai dengan hipotesis dan sebagainya, kemudian tidak meneliti ya, ini meneliti sebenarnya ada nggak sih pengaruh suatu variabel A terhadap variabel terikat dalam suatu variabel terikat, ada enggak gitu. Ternyata tidak ada. Nah itu berarti itu bukan tidak berhasil, tapi memang hanya tidak sesuai dengan hipotesis. Dan dengan adanya hasil penelitian demikian itu juga memberikan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk tidak melakukan hal yang sama, karena apabila metodenya sudah valid, nah, maka oke, memang tidak ada pengaruhnya, maka tidak usah diulang lagi gitu. Nah, sehingga informasi itu harus Anda cari. Kalau memang sudah dilakukan ya jangan dilakukan. Itu artinya nanti istilahnya mubazir gitu ya. Artinya itu penelitian yang sia-sia karena sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu perlu mengupdate referensi yang terbaru itu seperti apa. Anda harus tahu secara holistik topik yang Anda angkat itu sudah sejauh mana sih diteliti. Nah, itu harus ada di pendahuluan gitu ya, harus ada di pendahuluan. Singkat-singkat saja informasinya, tetapi sudah bisa menampilkan bahwasanya posisi penelitian Anda tuh di bagian ini loh, seperti itu. Kemudian dalam pendahuluan harus dielaborasikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian yang Anda lakukan. Elaborasi dibahas demikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran tentang garis depan atau front line ya istilahnya dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi front line ini adalah apa yang Anda akan lakukan. Gitu. Itu front line. Apa yang Anda akan lakukan itu front line. Setelah Anda merinci ya kan, merinci penelitian-penelitian hasil-hasil penelitian sebelumnya gitu. Nah, kemudian ada celah, ada gap antara hasil penelitian yang sebelumnya dengan kebutuhan atau fakta di lapangan, begitu ya, permasalahan di lapangan. Nah, disitulah Anda masuk dan Anda menyebutkan apa yang Anda ingin lakukan di penelitian itu. Nah, itu front line. Itu front line. Biasanya front line ini ada di akhir ya, di akhir pendahuluan gitu, atau di akhir latar belakang. Seperti itu, setelah merinci
terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas, kemudian permasalahan apa yang masih perlu dipecahkan. Nah, kemudian frontline itu muncul. Ini adalah pure ide dari Anda, ide yang ingin Anda eksekusi dalam penelitian, itu frontline. Kemudian pendahuluan bukan hanya sebagai uraian tentang metode ataupun dasar-dasar teori yang sudah lazim digunakan. Nah, jadi singkat-singkat saja, gitu. Karena tidak hanya sekedar metode. Apabila Anda ingin menyampaikan metode, ya istilahnya garis besar saja, garis besar metode yang Anda lakukan. Kalau memang itu Anda berkaitan dengan yang ingin Anda lakukan, penelitiannya, metodenya itu yang ditonjolkan, ya. Berbeda dengan metode penelitian yang sudah dilakukan. Itu perlu Anda state, gitu ya, sehingga bisa menampilkan perbedaannya itu di sini yang ingin Anda lakukan, gitu. Kemudian dalam pendahuluan hendaklah disusun dengan urutan waktu perkembangan cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan topik penelitian, ya, di runtun, sehingga ada terlihat ya perkembangannya dari waktu ke waktu, dari hasil penelitian yang satu kemudian yang berikutnya. Dan pendahuluan juga berisi uraian tentang kesimpulan dari setiap judul pustaka yang tercantum dalam daftar pustaka. Nah, ini sebenarnya lebih lebih cocok untuk pendahuluan yang di semacam laporan penelitian ya, yang berupa publikasi, ya, berupa publikasi. Nah, nanti sebenarnya kalau di laporan atau di proposal tugas akhir, nah, ini yang informasi semacam ini bisa dimasukkan ke kajian pustaka. Kemudian pendahuluan berisi uraian tentang mengapa dan bagaimana masalah penelitian dipilih serta arah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan masalah penelitian, ya. Dan juga pendahuluan berisi uraian tentang nilai kebaruan, orisinalitas, kebenaran atau keabsahan dan kontribusi ilmiah dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi benar-benar Anda tonjolkan yang baru itu apa, kemudian yang sudah dilakukan itu apa, itu sih intinya itu, ya. Situ kebaruannya yang ditonjolkan. Nah, tujuan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan apabila ada pertanyaan. Belum ada? Belum ada, Pak. Ini masih sama kayak yang soal UTS-nya, Pak. Betul. Nah, ini saya kemarin belum sempat saya jelaskan, ya. Ini saya ulas kembali begitu ya, untuk mengkonfirmasi barangkali dari rekan-rekan mahasiswa masih belum ada yang masih belum dipahami, ya, terkait dengan slide ini begitu. Seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Tujuan penulisan pendahuluan, ya, kelayakan kompetensi peneliti dalam bidang yang dikaji, baik secara teori atau kerja laboratoriumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya peneliti itu layak secara kompetensi. Dari proposal itu akan terlihat bahwasanya peneliti ini sebenarnya punya kompetensi nggak sih di bidang yang akan dilakukan. Di proposal akan terlihat, terutama di pendahuluan. Karena nanti kalau yang sudah paham, sudah kompeten di bidang itu, di bidang yang akan dilakukan, dia secara percaya diri, ya, sudah bisa menuliskan, ya, membahasakan tulis idenya apa yang sudah ada di benaknya itu dengan baik, gitu. Terkait dengan rincian penelitian sudah dilakukan, kemudian apa yang akan dilakukan, itu akan terlihat jelas, sehingga tidak ambigu ini penelitiannya mau ke arah mana sih sebenarnya. Kalau yang sudah layak kompetensi, nah, itu akan terlihat di proposal. Kemudian juga kelayakan latar belakang
metode sintesis, analisis, dan kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, kenapa kok ini bisa dari pendahuluan bisa muncul kelayakan? Ya karena terkait dengan elaborasi, ya. Berkaitan dengan elaborasi penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, ya. Kemudian apa yang akan Anda lakukan, ya, di frontline itu ditonjolkan. Nah, di situ akan terlihat. Kemudian posisi kebaruan, originalitas, dan kontribusi ilmiah dari penelitian, ya, jelas. Kemudian penyusunan tinjauan pustaka. Nah, sekarang sudah masuk ke penyusunan tinjauan pustaka. Jadi alur pikir penyusunan tinjauan pustaka itu pertama-tama adalah adanya kumpulan masalah, ya. Kumpulan masalah yang telah Anda temukan, ya itu banyak, ya, pastinya. Kemudian Anda identifikasi masalah tersebut. Nah, di sisi lain ada fakta-fakta yang telah ada. Itu dari teori, ya kan, ataupun hasil-hasil penelitian, ya, hasil-hasil penelitian yang telah ada, yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, dan juga teori-teori yang mendukung terkait dengan masalah tersebut. Ya, ada yang ngechat. Oke, Fani ke kamar mandi, ya, silahkan. Nah, dari identifikasi masalah, kemudian hasil-hasil penelitian atau fakta-fakta penelitian yang telah ada atau telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya, dan juga adanya teori-teori yang telah ada yang bisa mendukung terkait dengan pemecahan topik penelitian masalah tersebut. Nah, nanti bisa diambil atau dirumuskan sebuah topik judul penelitian. Nah, sini akan muncul judul penelitian, gitu. Nah, ketika judul penelitian sudah muncul, kemudian dari judul penelitian itu merupakan kumpulan kata kunci. Ya, oleh karena itu, judul penelitian itu tidak boleh ambigu, harus jelas, harus menggambarkan isi dari penelitian yang ada di penelitian tersebut. Kemudian tidak bertele-tele, ya memang itu adalah kata kunci, ya, kata kunci dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi judul penelitian merupakan kumpulan kata kunci dari penelitian yang dilakukan atau yang akan dilakukan, ya, kalau di proposal. Gitu. Tahapan penyusunan tinjauan pustaka. Nah, ini kita tadi sudah dapat judul penelitian, kemudian di mana judul penelitian itu merupakan kumpulan kata kunci. Nah, dari situ nanti akan disusunlah sebuah tinjauan pustaka. Nah, berdasarkan fakta eksperimental, teori yang telah ada, dan rumusan identifikasi masalah, disusunlah judul penelitian. Dari judul penelitian disusun kata-kata kunci. Kemudian, dari setiap kata kunci disusun beberapa pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai bahan penulisan tinjauan pustaka. Jadi judul penelitian itu merupakan kata kunci. Nah, dari kata-kata kunci itu nanti dibuat sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan yang nanti jawabannya itu dimasukkan atau sebagai bahan di tinjauan pustaka dalam menyusun tinjauan pustaka. Contoh di sini ada sebuah judul penelitian, ya, judul penelitian. Pengaruh konsentrasi basa pada aktivitas zeolit sebagai
sebagai filler. Jadi ada pengaruh konsentrasi basa pada aktivitas si zeolit sebagai filler dan korelasinya terhadap sifat mekanik komposit PVA zeolit clay. Ya, jadi di sini pengaruh konsentrasi basa pada aktivasi zeolit sebagai filler. Jadi pertama-tama kan ini ada penelitian ya, tahapan pertama-tama kan berarti mencari tahu pengaruh konsentrasi basanya ini untuk aktivasi zeolit. Bagaimana nanti pengaruhnya ya, sebagai filler ya, sebagai filler. Kemudian korelasinya, korelasi konsentrasi basa tadi ketika untuk mengaktifasi zeolit itu nanti korelasinya terhadap sifat mekanik komposit PVA zeolit clay. Di sini ada material komposit dari PVA zeolit dan clay. Nah, dari judul ini ya, di sini ada kata kunci pengaruh konsentrasi basa. Ya, pengaruh konsentrasi basa. Ini kata-kata kuncinya. Kemudian ada kata kunci lagi aktivasi zeolit. Ya, aktivasi zeolit. Kemudian zeolit sebagai filler. Ini tahapan yang pertama, pengaruh konsentrasi basa, kemudian aktivasi zeolit, kemudian zeolit sebagai filler. Dari sini kita bisa mudah ya, mudah untuk menentukan kata-kata kunci. Kemudian kata kunci berikutnya sifat mekanik. Sifat mekanik, apa itu sifat mekanik? Nah, nanti itu dicari tahu apa itu sifat mekanik. Kemudian komposit PVA zeolit clay. Ya, setidaknya ada 5 ya, ada 5 kata kunci. Jadi pengaruh konsentrasi basa, aktivasi zeolit, zeolit sebagai filler, sifat mekanik, dan komposit PVA zeolit clay. Sampai sini bisa dipahami ya. Bisa dipahami, bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Saya Niko ya. Baik, nah kemudian nih komposit PVA zeolit clay. Ini kata kunci ya. Ini terkait dengan materialnya. Kata kuncinya yang pertama material komposit PVA zeolit clay. Kata kunci. Kemudian setelah kita menentukan kata-kata kuncinya, kemudian kita membuat pertanyaan-pertanyaan ya, yang muncul dari kata kunci tersebut. Ada komposit PVA zeolit clay. Maka pertanyaan-pertanyaannya Anda bisa menyusunnya sedemikian ini. Apa itu komposit? Kemudian apa itu komposit PVA zeolit clay? Apa itu PVA zeolit alam clay? Kemudian apa itu komposit PVA zeolit clay? Sudah pernah apakah komposit PVA zeolit clay sudah pernah dibuat? Jika sudah, sebutkan siapa yang membuat dan bagaimana melakukannya dan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitiannya. Kemudian apa sih kegunaan komposit PVA zeolit clay? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda susun, yang bisa muncul ya dari kata kunci komposit PVA zeolit clay. Kemudian apakah fungsi PVA, zeolit, dan clay dalam komposit PVA zeolit clay? Jadi masing-masing fungsi dari PVA di dalam PVA zeolit clay itu sebagai apa? Zeolit di dalam komposit PVA zeolit clay itu fungsinya sebagai apa?
Kemudian clay itu sendiri dalam PVA zeolite clay ini fungsinya sebagai apa? Itu pertanyaan, ya, pertanyaan. Kemudian mengapa perlu dibuat komposit PVA zeolite clay? Mengapa kok perlu? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa Anda susun ya, sebanyak mungkin yang pastinya masih ada korelasinya, ya, masih berhubungan dengan kata kunci ini, misal komposit PVA zeolite clay. Silahkan Anda membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut dari kata kunci yang nantinya itu akan memperkaya ya, ilmu, memperkaya pengetahuan Anda, informasi Anda terkait dengan kata kunci yang ada di judul Anda. Artinya dengan demikian nanti akan Anda akan layak ya, layak kompetensi di bidang kata kunci tersebut. Kalau di sini ya berarti Anda akan layak di bidang komposit PVA zeolite clay. Itu baru layak di kata kunci ini ya, kalau Anda sudah melakukan menyusun pertanyaan, kemudian mencoba menjawabnya yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun pustaka. Nah, di sini apabila ini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, kemudian Anda susun di dalam sebuah masukan ke kajian pustaka, nah, kemudian Anda baru dikatakan peneliti memiliki kompetensi yang layak tentang komposit PVA zeolite clay. Jadi baru untuk ini saja, kata kunci ini saja Anda dikatakan layak. Begitu. Nah, kemudian kata kunci berikutnya, sifat mekanik komposit. Sifat mekanik komposit. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan sifat mekanik, gitu kan? Kemudian sifat mekanik, apakah penentu kualitas komposit? Ya. Itu muncul pertanyaan juga. Kemudian bagaimana cara mengukur sifat mekanik penentu kualitas komposit dan bagaimana cara menganalisa datanya. Kemudian muncul pertanyaan juga bagaimana peranan komponen penyusun komposit yaitu PVA, zeolite, dan clay dalam menentukan sifat mekanik komposit. Nah, dari 3 komponen ini apakah semuanya menentukan atau mempengaruhi sifat mekanik komposit atau tidak? Nah, ini muncul pertanyaan seperti itu. Silahkan Anda membuat pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang kepunyaan Anda. Ya, sebanyak mungkin, yang pastinya masih ada korelasinya ya terhadap sifat terhadap kata kunci milik Anda. Seperti itu. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini Anda mencari tahu informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian memahaminya dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun kajian pustaka. Nah, dari situ Anda nambah lagi. Anda memiliki kompetensi yang layak tentang, ini contohnya, sifat mekanik komposit PVA zeolite clay. Kemudian dilanjutkan kembali ya, terkait dengan kata kunci yang lain. Aktivasi zeolite, pengaruh konsentrasi basa zeolite sebagai filler. Nah, pertanyaannya bisa apa yang dimaksud dengan zeolite alam dan apa yang dimaksud dengan sebagai filler itu apa? Filler itu apa di dalam komposit? Bagaimana sifat fisika dan sifat kimia zeolite alam? Ya. Kemudian bagaimana cara karakterisasi zeolite alam? Apakah apa yang dimaksud dengan aktivasi? Ya, aktivasi zeolite dan bagaimana cara aktivasinya? Karena ini idenya kan tadi dari zeolite alam kemudian diaktifasi. Nah, di sini
akan dicari tahu pengaruh konsentrasi basa. Jadi aktivasi zeolitnya menggunakan larutan basa, kemudian divariasikan konsentrasinya. Dan seperti itu. Apakah ada pengaruhnya? Tidak. Nanti hasil aktivasi zeolitnya ketika digunakan sebagai filler. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan aktivasi asam dan basa pada zeolit alam, dan bagaimana pula pengaruh terhadap struktur zeolit alamnya? Ini di sini juga ada aktivasi asam, ada aktivasi basa. Ini untuk menekankan perbedaan antara yang basa dan asam. Kemudian bagaimana akibat aktivasi basa pada zeolit terhadap sifat mekanik komposit PVA zeolit clay. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda cari tahu. Pak, tapi kan kita belum melakukannya itu, gitu kan? Ya memang, oleh karena itu Anda perlu cari tahu sedemikian rupa dengan mencari di referensi. Karena penelitian sampai melakukan kajian pustaka, melakukan referensi itu juga sebuah langkah penelitian gitu. Untuk apa? Untuk nanti mengambil kesimpulan sementara. Gitu. Jadi hasil kesimpulannya berdasarkan kajian pustaka, kajian teori yang Anda lakukan. Pertanyaan-pertanyaan ini Anda cari tahu, ya. Anda cari tahu berdasarkan kajian pustaka dari referensi-referensi, baik hasil penelitian terdahulu maupun teori-teori, dan secara umum ya, kemudian bisa Anda terapkan untuk memecahkan topik penelitian yang Anda pilih. Kemudian, dari sini nambah lagi bahwasanya peneliti memiliki kompetensi yang layak tentang aktivasi basa zeolit, yang layak dari aktivasi zeolit ya, untuk menentukan sifat mekanik komposit PVA zeolit clay. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Anda sudah sampai membuat kajian pustaka? Sudah belum? Alif Kembara Alam. Hadir, Pak. Ya, sudah sampai mana? Uspen saya sedang direview Bu Harum, Pak. Oke, nah Uspen itu tapi singkat ya pendahuluannya ya. Oke, bisa diceritakan bagaimana Anda membuat pendahuluan atau latar belakang? Kalau di Uspen belum ada ya? Kalau di Uspen memang belum ada kajian pustaka ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Oke. Nah, nanti harapannya nanti di proposal ya, proposal Anda bisa merinci sedemikian. Tapi untuk meningkatkan, untuk mendapatkan kompetensi ya, kompetensi atau tadi istilahnya layak kompetensi di bidang tersebut ya, Anda seharusnya sudah mulai ya mencari informasi atau pengetahuan di bidang topik yang sedang Anda lakukan. Jadi besok ketika Anda itu presentasi proposal begitu ya, itu Anda pede, Anda yakin apa yang Anda lakukan, yang akan Anda lakukan itu percaya diri. Karena masih ada dan banyak beberapa oknum gitu ya, mahasiswa yang presentasi proposal gitu ya, itu sebenarnya seakan-akan hanya melakukan presentasi saja gitu.
dia belum yakin apa sih yang akan dilakukan gitu. Kemudian malah masih terkesan bahwasanya topik penelitian maupun ide ini itu dari orang lain, hanya mengikuti saja gitu. Meskipun topik penelitian dari orang lain, tetapi itu sudah menjadi kepunyaan Anda yang wajib Anda kuasai terkait dengan kompetensi topik penelitian Anda tersebut. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ardifa? Ada pertanyaan Ardifa? Ardifa? Cek Ardifa? Iya, Pak. Ardifa. Oh, Ardifa, maaf, Pak. Ya. Oke, nggak respon. Kenapa Ardifa? Cita, bagaimana Cita? Ya Pak, hadir. Oke. Untuk usulan penelitian sendiri, belum sih Pak, masih cari judulnya soalnya kemarin sempat ada judul terus dibatalin dari pihak pembimbing duanya Pak. Pembimbing duanya mana? Dari Batan Bandung Pak. Batan Bandung ya. Oh ya. Terus kemudian rencananya tetap pembimbing duanya Batan Bandung atau bagaimana? Ada usulan judul lain sih Pak dari pembimbingnya. Jadi masih didiskusikan dulu. Ya, karena memang sekarang Batan itu sudah menjadi BRIN ya kan. Kemudian masing-masing satker itu juga ada penyesuaian terkait dengan target penelitian, yang artinya nanti bidang penelitiannya ataupun topik penelitiannya juga ada yang berubah gitu. Nah, mungkin kasusnya Cita itu salah satunya begitu, karena di Batan Bandung itu memang sudah berubah dari yang semula ya, yang semula. Nah, coba nanti untuk segera dikomunikasikan, kemudian segera Ya baik Pak. dilakukan kajian pustaka. Ya, harus rajin melakukan kajian pustaka itu, mencari referensi, membaca referensi, supaya Anda benar-benar layak kompetensi di bidang tersebut. Gitu. Karena penelitian ya, kebanyakan di luar dari teori-teori ataupun materi-materi yang ada di perkuliahan begitu ya, karena memang ini langsung topik-topiknya adalah dari lapangan dan sebagainya, sehingga ya, Anda wajib untuk segera menguasai atau layak ya terkait dengan kompetensi bidang penelitian Anda tersebut. Oke, terima kasih Cita. Ya Pak. Kemudian Greg gimana? Gregorius Fernandez. Nandes ya? Nandes? Bisa open mic? Oke. Greg? Nggak ada suaranya. Oke, nanti kalau misal ada ini chat atau bagaimana ya, silakan. Irfan, bagaimana Irfan? Irfan? Kok pada nggak ada, ini gimana ini? Ya Pak, maaf Pak. Gimana Pak? Ya, sudah sejauh mana rencana penelitian Anda? Uspen sudah masuk? Masih ada beberapa yang dicari-cari lagi sih Pak referensinya Pak. Oh ya, baik. Ya, silahkan ya. Berarti belum Uspen belum ya? Baru masih menyusun ya? Belum Pak. Segera Pak, segera. Oke, ya yang terpenting itu, dan juga jangan asal yang penting udah masukin Uspen itu juga jangan, gitu ya.
Oke, Hendaknya Pak. Anda kuasai begitu ya, terkait dengan topik yang ingin Anda lakukan. Baik, Nanti Pak. akan terlihat kok di USP maupun di proposal itu kalimat-kalimat yang Anda tuliskan itu akan terlihat mana yang sudah layak atau mana yang belum. Gitu. Oke, masih ada waktu ya, silahkan. Jadi kita lanjut kembali ke slide-nya. Nah, dari sini, dari kata kunci yang ada di judul penelitian ya, kemudian penulisan dalam tujuan pustaka dan landasan teori harus berisi jawaban atas pertanyaan tersebut, sehingga ide penelitian dan pelaksanaannya secara ilmiah dapat dinilai layak dan memberikan nilai kontribusi kepada dunia ilmu pengetahuan. Ya, dan diharapkan peneliti juga layak kompetensi pengetahuannya. Jadi dua ya, jadi penelitiannya itu juga layak, kemudian penelitinya juga diharapkan layak dengan keberhasilan menulis ya, menulis di kajian pustaka dan juga dasar teori. Nanti peneliti juga diharapkan layak. Saya silahkan Anira. Gitu. Ini sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali supaya Anda itu istilahnya terdesak untuk mau nggak mau membaca atau mencari informasi supaya Anda layak kompetensi. Begitu. Kemudian contohnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimunculkan, yang sudah disusun, apakah komposit, artinya apa itu komposit gitu ya, kemudian apakah itu komposit PVA zeolit clay, apakah itu PVA zeolit alam clay, apakah komposit PVA zeolit clay sudah pernah dibuat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian ini adalah poin-poin yang sebenarnya Anda perlu masukkan di dalam kajian pustaka. Ya, sama terkait dengan Anda buat judul komposit PVA zeolit clay, struktur dan mekaniknya. Sama terkait dengan arti komposit. Kemudian berikutnya komposit PVA zeolit clay yang di dalamnya itu mereview tentang sintesis PVA zeolit clay, kemudian peranan PVA zeolit dan clay dalam pembentukan komposit, kemudian struktur dari komposit itu apa, kemudian komposit PVA zeolit clay, kemudian struktur dan sifat mekaniknya. Dari struktur dan sifat mekaniknya ini di breakdown kembali terkait dengan struktur dan karakterisasi komposit. Bagaimana cara mengkarakterisasi komposit tersebut berkaitan dengan strukturnya. Kemudian sifat mekanik dan karakterisasi komposit ini seperti apa. Dibuat poin-poin seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Sini juga pertanyaan masih tadi ya, apakah yang dimaksud dengan sifat mekanik dan sebagainya. Nah, ini diturunkan dalam poin-poin ini, yang nantinya setiap poin-poin ini berisi terkait dengan paragraf-paragraf ya, informasi-informasi terkait dengan ini, terkait dengan topik penelitian ini. Ya, begitu. Itu di breakdown. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan zeolit alam, dan apa yang dimaksud dengan zeolit alam sebagai filler
bagaimana sifat fisika dari kimia zeolit ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dimunculkan. Kemudian dibuatlah poin-poin di dalam pustaka. Zeolit alam dan aktivasi basa. Di dalamnya merinci tentang zeolit alam, kemudian sifat fisika zeolit alam, sifat kimia zeolit alam, kemudian ada bahasan aktivasi basa zeolit alam, kemudian peranan zeolit alam, peranan zeolit ya yang teraktivasi basa pada komposit PFA zeolit clay. Nah, ini adalah jawaban-jawaban pertanyaan dari pertanyaan yang sudah muncul tadi. Gitu. Kemudian karakterisasi zeolit alam dan zeolit teraktivasi itu seperti apa? Menggunakan apa? Nah, contohnya menggunakan inframerah spektroskopi dan analisis gugus fungsi. Jadi menggunakan IR ya, IR analisis gugus fungsinya itu bisa menggunakan IR ya. Gitu. Kemudian menggunakan juga SRD terkait dengan karakterisasi, terkait dengan strukturnya seperti apa. Nah, itu silahkan Anda cari ya informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang Anda pilih. Ini kan untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana akibat aktivasi basa pada zeolit terhadap sifat mekanik. Ya, nanti dicari tahu sifat mekaniknya. Dicari tahu sifat mekaniknya itu ini belum selesai ya, ini dilanjutkan kembali sampai selesai. Untuk melakukan untuk mengetahui sifat mekanik komposit PFA zeolit clay itu menggunakan instrumen apa? Ya. Itu harus dicari tahu. Jadi Anda membuat mengelaborasi atau merinci jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul dari kata kunci. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan bagaimana membuat pustaka ya, dari pertanyaan yang ada di kata kunci ya, yang bersumber dari judul penelitian. Nah, kemudian dari contoh ini lagi ya, judul yang bisa Anda lihat. Ini adalah bagaimana cara mereview hasil penelitian yang relevan dengan penelitian Anda yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya di sini ya ada Verapur 2005 Verapur et al. Dia meneliti terkait dengan komposit PFA zeolit. Hasil penelitian Verapur sini menyampaikan bahwasanya sifat mekanik komposit naik dengan naiknya jumlah zeolit. Tapi di sini adalah kompositnya cuman PFA zeolit ya, PFA zeolit. Nah, hasilnya sifat mekanik komposit naik dengan naiknya jumlah zeolit. Artinya ketika jumlah zeolitnya dinaikkan, maka sifat mekanik dari komposit akhir itu naik. Nah, dari situ kita bisa mengambil ide dasar pembuatan komposit PFA zeolit alam. Ya, PFA zeolit alam. Kemudian hasil penelitian dari Ling et al. 2008. Dia menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya clay itu berfungsi sebagai homogenizer agent dan bersifat dispersabilitas pada komposit.
Jadi dia sebagai untuk menghomogenkan, ya, untuk menghomogenkan. Sehingga di sini muncul ide clay PVA zeolit komposit PVA zeolit clay, di mana clay itu sebagai filler, ya, sebagai filler. Karena ini penelitian sebelumnya dia sebagai homogenizer. Nah, dari sini muncullah ide, oke, ya, bahwasanya dari awalnya yang cuman kompositnya itu yang sudah pernah dilakukan itu adalah PVA zeolit, kemudian ditingkatkan lagi menggunakan PVA tapi zeolitnya alam, gitu ya, PVA tetapi zeolitnya alam. Kemudian dari hasil penelitian yang lain menyebutkan clay itu bisa sebagai homogenizer agent pada komposit. Kemudian idenya berkembang menjadi membuat PVA zeolit clay. Claynya di sini clay alam, ya, clay alam. Nah, kemudian ada hasil penelitian lain, Nard et al. 2010 menyampaikan bahwasanya aktivasi basa pada fly ash itu meningkatkan sifat mekanik komposit. Ini aktivasi basa pada fly ash, tapi ini pada fly ash, ya, fly ash itu meningkatkan sifat mekanik komposit. Nah, dari sini ada ide lagi. Oke, kalau begitu ide aktivasi zeolit untuk membuat komposit PVA zeolit clay, di mana zeolitnya ini diaktifasi dulu. Karena di penelitian yang lain, fly ash itu kalau diaktifasi dengan basa itu bisa meningkatkan sifat mekanik komposit. Nah, kemudian muncul ide, bagaimana dengan zeolit alam, ya? Apabila diaktifasi, kemudian zeolit alam yang sudah diaktifasi ini digunakan sebagai filler, ya, komposit, ya, bagaimana pengaruhnya? Apakah juga meningkatkan sifat mekanik komposit? Nah, itu perlu diteliti. Nah, sehingga muncullah ide aktivasi zeolit alam, ya, menggunakan basa, ya, untuk pembuatan komposit PVA zeolit clay. Seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa diikuti? Saya? Oke. Jadi ini contoh, ya, contoh mengambil ide, ya, atau menginisiasi ide dari hasil penelitian yang sebelumnya. Jadi ada benang merahnya. Kenapa kok Anda bisa mengambil atau mendapatkan ide tersebut? Harus tertelusur, bukan ujuk-ujuk muncul, gitu ya. Oleh karena itu, dari awal sudah ditekankan bahwasanya penelitian Anda itu tidak berdiri sendiri, ya, tetapi merupakan berkesinambungan, ya, itu merupakan bagian dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dia harus tertelusur alasannya kenapa kok bisa mengambil ide tersebut. Gitu. Nah, bagi peneliti ataupun nanti mahasiswa yang istilahnya layak kompetensi penelitian bidang topiknya masing-masing, nanti akan mudah dipahami bagaimana ide-idenya itu muncul. Nanti si pembimbing maupun penguji maupun yang yang memperhatikan atau yang mengikuti presentasi Anda itu akan mudah memahami terkait dengan ide yang Anda sampaikan. Kok bisa muncul ide itu? Nah, itu bisa tertelusur dengan mudah, gitu, dan mudah diikuti. Tetapi kalau Anda itu idenya itu entah dari mana, kemudian tidak tertelusur dengan baik, itu akan bingungi. Nah, ini kok bisa muncul ide ini, kenapa, gitu. Mungkin bagi Anda tahu, gitu kan, mau dari sini, tapi tidak tertulis,
tidak sajikan, ya itu juga akan tidak baik. Karena itu harus bisa mungkin Anda munculkan, Anda istilahnya ada garis benang merahnya, gitu ya. Ada benang merahnya bagaimana Anda bisa memunculkan ide tersebut. Ya, ini contoh ya. Oke, ini udah lain bahasanya. Baik, ada pertanyaan sampai sini, sampai membuat kajian pustaka, ya kan? Kemudian mungkin ini kalau di proposal maupun di laporan penelitian yang versi tugas akhir itu, ini bisa sebagai contoh orisinalitas penelitian ya, yang kemudian dikembangkan, dibahasakan, dirinci di kajian pustaka maupun dasar teori. Apakah yang sudah Anda lakukan sudah seperti ini? Isna, Erika sudah sampai sejauh mana? Ya, Isna dan Erika. Mana nih suaranya? Khairum. Ya, Pak. Ya, sudah sejauh mana punya Khairum? Saya masih ini, Pak, menambahi latar belakangnya sama untuk mencari metode yang tepat. Uspennya ya? Gimana, Pak? Ya, uspennya ya? Iya, Pak. Oke, ya silahkan. Latar belakangnya tadi ya disusun sebaik mungkin. Hafiz, nah ini sudah muncul nih Hafiz. Hafiz? Ya, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Posisi di Semarang? Ya, di Semarang, Pak. Oke. Ya, bagaimana? Sudah sejauh mana sekarang punya Hafiz? Masih kurang ini sih, Pak. Sempro. Proposalnya sih belum. Proposalnya ya? Iya, Pak. Ya, nanti itu ya disesuaikan dengan yang telah saya sampaikan tadi ya. Bagaimana ya, Pak. kajian pustakanya, pendahuluannya, Iya, Pak Lutfi. bagaimana membuat referensi dan sebagainya. Iya, Pak. Oke. Panji. Panji Pamungkas. Halo, Pak. Iya. Sudah sejauh mana Panji? Baru sampai judul, Pak. Masih mau melanjutkan, masih agak-agak males, Pak. Belum dapat penyemangat. Itu dia. Penyemangat kok ditunggu. Belum dapat feel yang tepat, Pak. Pembimbingnya siapa? Bu Anis, Pak. Pundari. Sudah ada judulnya kan? Disuruh meneruskan punyanya Kak Fayadi, Pak. Ya udah, eksekusi aja. Tinggal iya, kamu Pak. Insya Allah. Lihat punya si Fayadi itu sejauh mana,
kemudian apa yang ingin Anda kembangkan lagi, ya kemudian langsung saja dibuat kajian pustakanya. Gitu. Baik Pak, dari kemarin juga lagi baca-baca jurnal nih tentang yang sama juga. Ya, nah kemudian baca jurnal, kemudian tulis gitu ya. Kadang baca jurnal terus gitu ya, tapi nggak eksekusi menulis juga, ya akhirnya cuman ini tidak maju-maju, tidak stepnya tidak melangkah gitu ya. Iya Pak. Ya, untuk yang lain juga ya, yang lain juga. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait sampai yang sudah sampai sejauh ini? Tanya Pak Lutfi. Ya, silakan. Kalau kita menulis tinjauan pustaka itu, kita nulisnya itu harus plek sama persis berdasarkan tulisan si penelitinya itu, atau kita boleh sedikit memodifikasi dengan tanpa mengurangi esensinya kayak gitu, Pak? Betul. Yang benar malah kita harus merearrange ya, menyusun ulang. Jadi bahasanya itu bahasa kita. Ya, ini belum saya tekankan ya. Bahasanya bahasa kita, tetapi tidak merubah makna atau informasi yang terkandung di dalam yang kita citasi. Jadi mensitasi itu menyusun kembali kalimat dari yang kita citasi tanpa merubah informasi atau makna dari yang kita citasi. Gitu. Ya, makasih Mas Joko, malah pertanyaannya mengingatkan saya ya untuk menyampaikan terkait ini. Betul. Berarti memang nggak boleh sama persis ya Pak? Sangat dihindari jangan sama persis gitu ya. Karena kalau sama persis nanti ketika dicek ya pakai similarity test atau ya semacam itu dia pakai software yang lain gitu. Nah, nanti kalau modelnya citasi seperti itu nanti similarity-nya akan tinggi persennya. Ya. Dan nanti apabila sudah mencapai ya, sekian persen ya bisa dikatakan plagiarisme. Begitu. Bisa dikatakan plagiarisme. Begitu Baik Pak, ya. Memang kalau kita itu membuat laporan maupun proposal untuk tugas akhir kan memang dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu sudah tertolong sebenarnya. Sudah tertolong yang apabila referensi kita itu bahasa Inggris. Mau nggak mau kita akan mentranslate menjadi bahasa Indonesia yang itu sudah menjadi bahasa kita sendiri. Gitu. Menjadi bahasa kita sendiri. Dengan tanpa mengurangi makna atau informasi yang terkandung dalam kalimat tersebut atau gagasan yang kita citasi. Nah, itu keberuntungannya di situ apabila kita mencitasi dari yang bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau nanti kita melakukan publikasi dan sebagainya, publikasinya dalam bahasa Inggris, kemudian referensi kita juga yang dari bahasa Inggris, ya jangan copy paste ya, tapi tadi di rearrange, ya, disusun kembali kalimatnya supaya itu memang bahasanya kita, tetapi maknanya itu ya memang sesuai dengan yang kita citasi. Begitu Mas Joko dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, makanya referensinya yang bahasa Inggris aja gitu ya, ada cari. Kalian transit sendiri ke bahasa Indonesia dan bahasa Anda sendiri. Udah itu enggak istilahnya kalimatnya enggak bakalan sama gitu ya. Udah bahasa Anda sendiri. Kecuali tadi kalau ingin publikasi dan
publikasinya bahasa Inggris. Nah, citasinya nanti harus, karena untuk sekarang pasti dicek ketika publikasi menggunakan similarity test atau menggunakan identity test ya. Banyak software-software seperti itu, dan Anda pun bisa mengecek ya sebelum Anda yang melakukan publikasi. Anda bisa mengecek sendiri, tapi kalau yang tidak berbayar itu referensi yang digunakannya terbatas sehingga nanti kurang bisa mewakili. Tapi tidak apa-apa untuk saya mencoba sendiri punya saya itu seperti apa, berapa persen sih gitu. Kemudian nanti akan terlihat apabila ada sama sekian persen dengan judul publikasi X, nanti bisa dan ketika publikasi pun nanti akan dikembalikan dan saya akan diminta untuk referensinya diubah, artinya kalimatnya dan sebagainya, supaya similarity-nya itu tidak tinggi. Bahkan dengan publikasi Anda sendiri ya, publikasi Anda yang sebelumnya, apabila sudah melakukan, itu Anda mengsitasi publikasi Anda yang sebelumnya, itu juga Anda harus menyusul ulang. Kalau Anda langsung mengcopy paste letterlet, itu juga masuk plagiarism, itu self plagiarism. Gitu. Baik, ada lagi? Terima kasih ya Mas Joko. Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau misalnya kita ngutip kutipan dari suatu referensi, tapi dari referensi tersebut juga mengutip dari referensi lain, nanti di daftar pustakanya itu kita memasukkan si referensi pertama atau referensi yang ada dalam referensi pertama tersebut, Pak? Semuanya ditulis, begitu. Ya, semuanya ditulis. Jadi sebisa mungkin cari yang referensi yang ininya saja, yang yang utamanya saja. Begitu. Apabila tidak mendapatkan referensi yang utama, maka Anda tulis dua-duanya. Katakanlah Anda mensitasi dari idenya si A, tapi idenya A ini sudah disitasi oleh si B. Nah, berarti Anda cuma bisa melihat yang di si B kan. Nah, di si B juga di daftar pustakanya pasti ada yang si A. Nah, gitu. Nah, Anda bisa istilahnya menuliskan daftar pustakanya si A dan si B, di mana si A didapatkan dari daftar pustaka yang si B. Atau kalau Anda bisa mengambil yang dari awal yang A, itu sudah dari A saja cukup. Dan dalam mensitasinya pun tidak perlu kan, kalau misal Anda ingin mensitasi kalimatnya A tapi itu di dalam publikasinya si B, berarti kan pendapat si A dalam B, begitu kan, menurut pendapatnya si A dalam B, gitu. Kalau di di naskahnya, di kalimat naskahnya kan seperti itu. Kemudian di daftar pustakanya kalau seperti itu ya ditulis dua-duanya. Tapi kalau Anda bisa mencari yang publikasi yang si A, maka cukup Anda menyampaikan menurut pendapat si A, maka pustakanya cukup yang A saja, daftar pustakanya ya. Begitu Fani. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, belum ya. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah, kalau di sini kita pasti kalian juga sudah familiar ya. Ini bagaimana kita membaca atau mereview sebuah pustaka atau mereview referensi ya. Mereview sebuah paper. Di sini ada judul sebuah paper
bagaimana sih kita bisa mencari informasi dari sebuah paper itu, informasi-informasi apa yang penting gitu ya dari paper yang akan kita jadikan sebagai referensi. Nah, itu seperti apa? Ini saya tunjukkan ya. Pertama, ini ada contoh paper judulnya ZNO nanoparticle supported on Mesoporus NCM41 and SBA15 comparative physicochemical and photocatalytic study. Ini oleh Mihai dan kawan-kawan ya. Pertama-tama kita pasti di abstraknya ya, abstrak. Nah, di abstraknya itu kita bisa istilahnya memilih-milih, maaf ya, dengar ya suara saya, suara. Oke, baik, maaf ya. Ini abstrak. Introduction. Nah, ini di abstrak itu sebenarnya dia sudah kesimpulan ya. Kesimpulan atau gambaran, maaf. Gambaran dari penelitian yang telah dilakukan. Itu bisa Anda baca. Nah, kemudian di introduction. Nah, introduction itu tujuannya kita adalah ingin mencari tahu bagaimana melihat state of the art dan front line dari suatu introduction. State of the art dan front line dari suatu introduction. Contohnya di sini ada introduction ya. Dan sebagainya, tidak perlu saya bacakan ya. Ini state of the art adalah uraian tentang posisi penelitian yang akan dilakukan dalam konteks perkembangan, sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan frontline yaitu uraian tentang nilai kontribusi dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu. Nah, frontline itu adalah nilai kontribusi atau yang ingin Anda lakukan, itu apa sih? Jadi seperti itu. Nah, di introduction itu bisa dibagi, yang pertama ada general background. General background. Contohnya di sini ada kalimat bahwasanya owing to its n-type 2 till 9 semiconductor properties such as a large excitation binding energy of about 60 MeV and the direct wave band gap is 30.37 MeV at room temperature. Nah, dari sini sampai akhir ini berkaitan dengan background umum. Ya, background umum. Makanya disampaikan arti penting sintesis ZNO sebagai fotokatalis untuk degradasi organik polutan. Ini background umum. Ya. Arti penting ZNO sebagai fotokatalis untuk degradasi organik polutan. Bahwasanya yaitu non toksik, low cost, terus high reactivity. Kita kembali lagi di judulnya ya. Judulnya kan nanopartikel ZNO yang dia itu diembankan gitu ya, atau disupportkan, diembankan ke mesopori NCM41 dan SPA15. Jadi ada dua material, yaitu ada NCM41 dan SPA15 yang masing-masing itu di CCP ZNO, nanopartikel ZNO. NCM41 dan SPA15 ini kan material berpori, ya.
dan masuknya kategori mesoporus. Di pori-porinya itu ini disisipkan ZNO masing-masing. Nah, kemudian dilakukan komparatif studi terkait dengan fisikokimianya dan juga fotokatalitiknya. Jadi studi komparatif, fotokatalitik dan fisika kimianya untuk MCM41 yang tersupport ZNO dan juga SBA15 yang tersupport ZNO. Seperti apa sih komparasinya? Tujuannya kan seperti itu. Nah, kemudian tadi introduction-nya tadi ada istilahnya general background-nya terkait dengan ZNO, sintesis ZNO ya. Arti penting sintesis ZNO sebagai fotokatalis untuk degradasi organik polutan. Penting ZNO itu apa sih? Dia non toksik, low cost, dan reaktivitasnya tinggi terhadap degradasi organik polutan. Kemudian masih terkait dengan general background. Di sini disampaikan bahwasanya nanokristalin ZNO itu merupakan kandidat yang potensial dalam berbagai aplikasi. Ini masih umum ini. Menjelaskan ZNO secara umum. Aplikasinya bisa sebagai optoelektronik dalam range panjang gelombang rendah, kemudian untuk information storage, sebagai sensor gas, katalis, fotokatalis, solar cell, dan lain sebagainya, termasuk antibakterial material. Nah, di sini masih background secara umum ya, terkait dengan ZNO. Padahal tadi judulnya itu adalah ZNO itu disisipkan ke SBA15 dan juga ke MC41 untuk fotokatalitik dan sifat kimia fisikanya itu seperti apa, gitu kan? Nah, ini baru informasi-informasi umum terkait dengan ZNO. Bahwasanya ZNO itu bisa untuk optoelektronik, informasi storage, sampai antibakterial material. Itu masih umum. Kemudian, nah di sini mulai spesifik nih di paragraf background ya, background di paper tersebut ada mulai informasi spesifik. Katakan bahwasanya stabilitas temperatur dan juga stabilitas kimia yang rendah dari ZNO nanopartikel ya, mana ini ada solution pada sebuah ZNOH2 yang surface atau permukaan ZNO, dan juga fotokorosi with release of metal ion into environment limit. Oke. Jadi ada kelemahan dari ZNO, di mana ZNO itu mempunyai stabilitas temperatur yang rendah, kemudian stabilitas kimianya juga rendah, karena dia bisa mudah merilis ya ion logam ke lingkungan. Ion logam dari Zn ini, Zn itu mudah terilis ya, sehingga disampaikan bahwasanya stabilitas kimianya itu rendah. Nah, sehingga ZNO nanopartikel ini itu mempunyai keterbatasan ketika digunakan untuk aplikasi dalam sistem nanokristalin ZNO. Artinya apabila ZNO ini diaplikasikan dalam bentuknya itu hanya nanokristalin ZNO itu sendiri, itu ada keterbatasan karena tadi stabilitas termalnya rendah, kemudian stabilitas kimianya juga rendah. Meskipun ZNO tadi punya kelebihan, bisa digunakan untuk macam-macam, tapi kalau dia digunakan secara sendiri sebagai nanokristalin, punya keterbatasan dalam aplikasinya. Nah, ini sudah mulai ke spesifik background ya, identifikasi masalah sistem nanokristal ZNO.
stabilitas temperatur rendah, stabilitas minyak rendah, kemudian dissolution menjadi ZnOH2 di dalam permukaan ZnO-nya. Jadi di permukaan ZnO-nya itu nanti akan istilahnya akan bereaksi ya, reaksi dan akan terlarut menjadi ZnOH2 di permukaan ZnO-nya karena tadi stabilitas kimianya rendah. Kemudian juga akan bisa terjadi fotoporosi dengan merilis ion metal ion yang tidak lain adalah Zn2+ ya. Seperti itu. Nah, itu kalau aplikasinya dalam bentuk nanokristal ZnO. Kemudian spesifik background lain yang disampaikan untuk mengontrol stabilitas ZnO nanopartikel, kemudian colloidal solution dan glass berpori dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Jadi untuk mengontrol stabilitas dari ZnO partikel, maka ada larutan koloid, porous glasses, kemudian polimer dan alumina itu digunakan sebagai host untuk metal oxide nanopartikel. Jadi di sini untuk mengatasi kelemahan ZnO tadi, ZnO partikel yang berdiri sendiri, itu digunakan material lain seperti alumina, polimer, maupun gelas berpori ataupun dalam bentuk larutan koloidal supaya tadi keterbatasan dari ZnO partikel itu bisa diatasi ketika diaplikasikan. Kemudian porus material berpori dengan ukuran pori yang seragam seperti zeolit dan juga mesoporisilika itu merupakan suatu matrik yang cukup menarik ya untuk mengembankan nanopartikel semikonduktor dan logam. Salah satunya adalah ZnO. These supported metal oxide particles have important application in photocatalysis and optoelectronic devices. Nah, partikel metal oxide ini yang sudah diembatkan di tadi material berpori nanti kestabilannya naik dan ini bisa digunakan untuk aplikasi photocatalysis dan optoelectronic devices yang lebih baik gitu, daripada ZnO partikel itu berdiri sendiri. Masih lagi ya, ini disampaikan nanokristalin ZnO dengan morfologi ukuran yang berbeda sebagai partikel, cluster, layer, tangkai nano dan sebagainya itu dapat dikembangkan dalam permukaan luar dan dalam suatu matriks dengan beberapa cara. Ini cara-cara untuk mengembangkan ZnO ke dalam material berpori. Bisa dengan metode CVD, VLS, salt gel, impregnasi, cara basah maupun kimia mekanik. Ada macam-macam. Ini juga spesifik background karena sudah spesifik bagaimana mensisipkan atau mengembangkan ZnO ke dalam matrik host. Kalau yang umum tadi kan baru berbicara bahwasanya ZnO itu bisa digunakan untuk A, B, C, D. Tapi spesifiknya ZnO apabila secara sendiri ada kelemahannya, kemudian perlu diembankan ke dalam sebuah host atau matriks. Di sini adalah matriks berpori. Kemudian spesifik berikutnya kembali. Nah, di sini dimunculkan the most common types of mesoporous silicas involve NCM41 and SPA15 material. Both solids have well-ordered hexagonal porosity, thermal stability, and high surface area. Jadi SPA41 dan SPA15 itu yang paling umum digunakan ya, dan dia mempunyai porositas heksagonal yang seragam, stabilitas thermal yang baik, dan luas permukaan yang besar. Sehingga kalau luas permukaannya besar, maka bisa menampung
ZNO tadi akan lebih banyak. Gitu. Nah, di sini kemudian disampaikan perbedaan antara SBA 15 dan MC41. Di sini sudah spesifik background, alasan penggunaan MC41 dan MC15, perbedaan pore size diameternya, kemudian perbedaan sifat fisis dari kedua material. Itu sudah spesifik background karena berkaitan dengan yang akan dilakukan di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kan tadi sintesis MC41 dan SP15 kemudian disisipkan dengan ZNO dan digunakan untuk dibandingkan, dikomparasikan berkaitan dengan fotokatalisnya. Ini juga spesifik background, alasan pemilihan metode sintesisnya, kemudian identifikasi masalah sintesis nano ZNO pada support material, yaitu high loading tanpa merusak struktur. Spesifik background. Nah, di sini muncullah tujuan, nilai kontribusi dan kebaruan. Ciri-cirinya kalimatnya seperti ini. In this article, materials used in this study with well-defined zinc oxide nanoparticles, highly dispersed on the internal and external surface of siliceous mesopolyspore, were prepared by a sulfothermal impregnation method. Jadi disampaikan dalam artikel ini, ya, gitu kan, material yang digunakan dalam studi ini itu adalah nanopartikel dari ZNO yang murni, gitu ya. Kemudian dia terdispersi secara baik di dalam internal maupun eksternal permukaan silika mesopori, dan proses memasukkannya atau mengsisipkannya atau mengembankannya ZNO ke dalam porinya itu menggunakan metode impregnasi sulfothermal. Impregnasi di mana pelarutnya itu suhu tinggi, ya. Gitu. Jadi di sini tujuan, nilai kontribusi dan kebaruannya. Support material itu langsung aplikasi, ya. Gitu. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah front line-nya. Jadi di dalam introduction itu ada general background, ada specific background. Nah, ini masuk ke dalam state of the art. Kemudian tujuan dan nilai kebaruan dan kontribusi, nah itu adalah sebagai front line. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cek? Belum ada sih, Pak. Kalau saya. Ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Iya. Bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Ini set of the art-nya, ini yang umum. Nah, ini mulai state of the art dari specific background-nya. Ini front line-nya. Nah, itu bagaimana kita memahami background ya dari paper. Kemudian cara menulis tinjauan pustaka. Berdasarkan 7 pertanyaan dari state of the art, carilah jawaban dan pertanyaan tersebut dari referensi yang ada. Kemudian kumpulkan jawaban. Oke, waduh gabut ini. Oke. Kemudian kumpulkan jawaban dan susunlah secara sistematik jawaban-jawaban tersebut sehingga menjadi tinjauan pustaka yang baik.
berikan penjelasan yang mendasari alasan penulisan frontline sehingga penelitian layak dilakukan. Ya, ini korelasinya dengan yang tadi ya, dengan bagaimana cara membuat pustaka. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi, kemudian kita cari pertanyaannya, kita cari jawabannya dari referensi yang kita baca tadi contohnya. Kemudian kumpulkan jawaban tersebut dan susunlah secara sistematik sehingga menjadi tinjauan pustaka yang baik. Berikan penjelasan yang mendasari alasan penulisan frontline sehingga penelitian layak dilakukan. Jadi mencari atau menyusun penjelasan yang mendasari munculnya frontline atau munculnya istilahnya tadi apa, tujuan nilai kebaruan dan kontribusi. Nah, sebelum muncul ini ya perlu istilahnya rincian yang ada di state of the art. Di latar belakang Anda juga, di latar belakang Anda nanti juga harus seperti itu. Ide dan pelaksanaan penelitian layak dan berkontribusi kepada ilmu pengetahuan dan peneliti layak kompetensi. Kemudian ini di conclusion-nya. Conclusion-nya ya terkait dengan hasil penelitian yang di paper tersebut. Bagaimana cara istilahnya menggali informasi apabila kita membaca ya dari conclusion dari sebuah paper. Maka ini yang perlu kita taruh adalah bagaimana kesimpulan diperoleh, data apa yang dipunyai untuk membangun kesimpulan, bagaimana cara memperoleh data tersebut, bagaimana menganalisis data tersebut, dan bagaimana rancangan riset untuk mencapai tujuan. Jadi Anda baca konklusinya, kemudian Anda munculkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Bagaimana kesimpulan itu bisa diperoleh, data apa yang dipunyai sehingga bisa digunakan untuk membangun kesimpulan. Terus bagaimana cara memperolehnya datanya, bagaimana cara menganalisis datanya, dan bagaimana rancangan riset untuk mencapai tujuan. Nah, please read the paper careful and seriously. Jadi bacanya ya, harus dibaca dengan baik ya. Nah, dari situ maka Anda akan istilahnya bisa memahami paper yang menjadi referensi Anda dengan baik, yang nantinya bisa digunakan untuk referensi ketika Anda menyusun kajian pustaka. Nah, di sini sampaikan mengapa kita harus menulis sebuah paper yang baik. Gitu. Bahwasanya belajar itu sembari menulis dan juga membaca. Jadi dengan kita menulis ya itu juga kita sebenarnya sudah belajar gitu ya. Kemudian bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara pena. Nah, dalam surat Al-Quran juga disampaikan bahwasanya kita diperintah ya untuk membaca. Nanti kita akan bisa menulis dengan baik. Kemudian sampaikan juga membaca itu menjadikan Anda istilahnya a full man. Terus konferensi itu menjadikan Anda sebagai ready man. Dan menulis itu menjadikan Anda sebagai excitement.
Itu apa namanya istilahnya yang bisa menjadikan motivasi untuk Anda ya dalam menulis maupun membaca. Jadi tingkatkan reputasi Anda, kemudian promote keahlian Anda dan profesional Anda, dan juga kemampuan saintifik Anda. Jual ide Anda ya, dengan cara apa ya? Dengan cara menulis gitu ya, atau konferensi. Dan sini sampaikan dengan menulis sebuah paper yang baik. Kita bisa menulis sebuah tulisan yang baik apabila kita bisa membaca ya, dengan baik pula. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Silahkan kalau ingin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silahkan. Ini berikutnya saja. Tinggal sedikit ya ternyata. Waktunya masih berapa? Pas ya. Ya, sampaikan sekalian ya. Format karya tulis, ya, tesis atau skripsi. Itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, ada tujuan penelitian, metode penelitian, perakiraan hasil atau hipotesa. Kemudian ada tujuan pustaka, ya, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, ucapan terima kasih, saran, dan daftar pustaka. Kalau makalah biasanya cuma pendahuluan, langsung ke metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih atau acknowledgement ya, dan juga daftar pustaka. Ini umum ya. Nanti akan saya sampaikan pedoman penulisan laporan tugas akhir di PKN ya, versi SCTN. Ini akan saya sampaikan. Ini juga umum. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Sudah pada presensi? Sudah Pak, sudah presensi. Oh ya Pak, itu presensinya dua ya Pak? Ya, presensinya 2 kali ya. Presensinya 2 kali. Oh ya Pak. Nah, untuk kalau tidak salah dulu waktu saya presentasi yang akhirnya koneksinya jelek itu kayaknya belum presensi. Oh iya Pak. Sehingga kita pertemuannya ini baru 7 ya, harusnya sudah 8 ya, kalau sama UTS sudah 9, nggak apa-apa. Tapi nanti yang presensi yang kedua baru bisa jam 9.30. Iya Pak, jam 9:30 nanti Pak. Ya, 9.30. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih ya atas atensinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.